Ya, saudara, kita saat ini sudah bersama dengan Dr. Andes Bagja Mulyadi, yang berasal sebagai pengamat pendidikan. Ya, dan juga Ketua Forum Pendidikan Gama ITB. Selamat siang, Pak Bagja. Selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kami cintai. Pak Bagja, langsung saja Pak. Terkait dengan hari ini, merupakan hari seperti kita tahu bahwa ujian nasional untuk tingkat SMA dan sederajat. Pak Bagja melihat banyaknya polemik yang terjadi dengan terutama untuk ujian nasional sendiri yang setiap tahunnya pasti berubah caranya Pak, dan tahun ini menjadi online. Bagaimana pandangan Bapak? Ya, saya kira itu suatu upaya yang memang niatnya untuk memperbaiki kualitas ujian nasional itu sendiri. Tapi menurut saya tentang masalah ujian nasional versi komputer ataupun dengan paper, itu buat saya nggak ada masalah. Karena apa? Karena persoalan ujian nasional itu bukan masalah komputer ataupun papernya, itu masalah kontennya. Setiap ujian itu selalu memberikan suatu ujian, kan ujian itu kan merupakan satu bentuk-bentuk pengujian kepada seseorang. Nah, oleh karena itu bentuk pengujian itu bisa dilaksanakan dengan komputer, bisa dilaksanakan dengan sebuah kertas. Itu Jadi sebuah kalau sekarang pemerintah kemudian ingin melakukan ujian nasional dengan komputer online, Bapak merasanya sekaranglah waktunya yang tepat atau saya kira itu juga perlu diaudit dulu. Karena masalah-masalah yang disebut online itu juga kita kan tahu kan bahwa tidak selamanya baik. Ya. Karena apa? Saya tidak tahu apakah betul ini online. Apakah betul bahwa ujian nasional sekarang itu ditransfer melalui sebuah website atau melalui pusat informasi. Ya kan? Kita yang tahu hanya sebuah kalau memang online, sebenarnya dengan sebuah smartphone kita bisa ujian nasional. Mereka akan kita lihat perangkat pertanyaan dalam sebuah smartphone yang dipancarkan melalui sebuah website, betul nggak? Tetapi kalau misalnya disebut online dan harus duduk di ruang tertentu, itu bukan online namanya. Itu sama aja dengan suatu server yang memuat soal kemudian ditampilkan dengan monitor, ya kan? Itu yang disebut sebagai ujian komputer, versi komputer kan? Dan itu komputer itu hanya pengganti kertas biasa. Dan saya sebetulnya agak kurang mendukung ya kalau sistem komputer tetap dijawab dengan A, B, C, D, E. Karena apa? Tidak ada gunanya. Selama sistem multiple itu tidak diangkat dalam bentuk yang demikian, itu hanya memindahkan lembar jawaban komputer ke sebuah monitor. Dan itu saya pikir tidak mengevaluasi kemampuan anak. Kemampuan anak hanya bisa dilihat dengan essay. Begitu ya. Dan essay dengan komputer bisa asal disiapkan sebuah keyboard ya. Dia bisa jawab dengan keyboardnya kan, dan misalnya sebuah soal diajukan dan dijawab dengan waktu misalnya 2 menit, dia jawab dengan essay. Dan itu bukan artinya dengan essay tidak bisa dilakukan di bentuk langsung gitu kan. Dan ini saya juga sebenarnya dalam konteks ujian-ujian yang sekarang terjadi, sertifikasi yang dilakukan oleh Google itu tidak juga dilakukan di Amerika. Kita di rumah bisa ikut suatu pengujian dari Google yang dimana nanti apabila kita lulus kita mendapatkan sertifikat bahwa kita kompeten dalam bidang tertentu. Jadi sekarang udah online itu maksudnya demikian. Bukan berarti online itu diadakan di sekolah. Kalau yang namanya online di kamar kecil pun kita bisa mengerjakan soal, Bu. Untuk ujian nasional, kalau selama ini permasalahannya lagi adalah mulai bocornya soal dan jawaban. Nah, kalau dengan sistem komputer ini, ada mengatakan juga bisa meminimalisir bocornya soal dan jawaban. Itu kan argumentasi orang yang panik dan keliru. Dan Bapak tidak setuju? Tidak setuju, karena apa? Persoalan ujian nasional bocor tidak bocor itu tergantung bagaimana niat kita. Ya kan, kalau niat kita memang mau baik dan memang mau membuat sistem ujian itu tidak bocor, ya dibuatlah suatu hal yang sangat baik gitu loh. Dari awalnya, tidak dari ujung baru ribut gitu kan. Masalah ujian nasional bocor itu masalah afektif. Masalah budi pekerti orang yang dari kecil tidak dibiasakan menghargai soal. Makanya saya katakan tadi ujian nasional itu lebih kepada kognitif, tapi ujian afektif dan psikomotorik tidak dilakukan di sana. Saya tertarik dengan bahasan Bapak dari sistem ujian online menjadi salah satu bahasa tadi multiple choice dan diuji hanya bisa melalui esai, itu saya sepakat Pak. Tapi yang Bapak lihat sekarang bahwa ujian nasional bukan lagi menjadi salah satu tolak ukur lulus ya Pak ya, sekarang tahun ini ya Pak ya. Dan mestinya harus begitu, karena ujian nasional kan hanya kognitif, hanya ukuran kecerdasan orang. Dan saya juga tidak tahu betul nggak ujian nasional itu mengukur kecerdasan orang. Sebab kalau saya lihat komposisi soalnya dalam konteks kognitif, dia hanya berada di level C1 sampai C4. Bapak mungkin nggak paham. Jadi soal-soal yang C6 itu yang sifatnya evaluasi, bahkan inventing, tidak diangkat dan jumlah soalnya sedikit.
Karena untuk mengukur kecerdasan orang tuh mestinya di tingkat C6 baru ketahuan. Ini bicara ilmu kognitif ya. Dan ketika dia tidak dilaksanakan, tidak mengukur apa, memang tidak ditujukan untuk standar kelulusan absolut. Ya karena memang sekolah kan 3 aspek, Bu. Kognitif, afektif, psikomotorik. Kalau kognitifnya hanya yang diuji, ya buat apa? Afektif sama afektif dan akhirnya terjadi orang-orang pintar tapi teroris semua. Nah, gitu, Bu. Ini kemudian sekolah yang menentukan kelulusan secara independen. Saya setuju sekali. Standar sekolah kan kemudian berbeda-beda ya, Pak. Ya, itu bagaimana? Tiap daerah juga punya masing-masing loh, Pak. Ya, itu makanya saya katakan, ya kan kalau dalam zaman sekarang, zaman hari gini bicara keseragaman kan saya kira tidak suka. Kan ada ISO. Ada ISO, yang namanya, kan kita bisa akreditasi dong tiap-tiap sekolah. Hanya memang masalahnya kalau bicara akreditasi di tingkat Indonesia ini masih belum mumpuni, Bu. Atau harus ada audit ke sekolah biar ada apa namanya kriteria kelulusan. Memang ada akreditasi, kan ada ban-nya, ada ban PT. Kalau di perguruan tinggi ada ban PT ya. Cuman orang-orang yang mengakses tadi, yang menjadi asesor tadi kadang-kadang tidak terlalu profesional juga. Beda-beda standarisasinya ya, Pak. Gitu. Oke. Kalau mengenai ujian nasional ini, Pak, ada beberapa sekolah bahkan di luar daerah Jakarta pada khususnya ya, Pak, yang tidak melaksanakan ujian secara nasional. Apakah menurut Bapak nanti ini akan menjadi satu biasa kita di setiap akhir ujian itu ada lulusan terbaik. Apakah nanti ini akan mempengaruhi juga, Pak, lulusan terbaik karena adanya sistem yang berbeda-beda, computerized dan non computerized? Itu bagaimana, Pak? Ya, saya kira menurut saya tentang sistem tentang reward kepada yang terbaik itu memang tidak bisa diukur dengan komputer atau dengan ujian secara paper kan ya, kertas ya. Tapi ya saya kira tidak mengganggu juga ya, karena pada dasarnya selama kognitif yang diuji kan bisa diukur. Tapi kalau melalui paper masih dengan membulatkan itu yang menjadi kan masalah waktu aja itu. Masalah waktu aja untuk kecepatan. Tadi kan disiarkan saya lebih cepat mengerjakan ya karena cuma pencet button kan. Iya, cuma itu aja. Kalau yang menggambarkan masih melingkari gambar jawaban. Jadi itu nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah gitu. Yang penting menurut saya bahwa kecerdasan orang itu tidak bisa dimanipulasi. Dengan ujian apapun tidak akan bisa dimanipulasi karena dasar orang pintar aja. Mau ditanya dengan komputer kayak dengan paper kayak nggak ada masalah. Bahkan dengan wawancara pun bisa kelihatan orang itu pintar apa tidak, Bu. Gitu. Jadi oleh karena itu ini saya sangat melihat bahwa sistem dengan komputer ataupun dengan paper itu memang mestinya saya kira dua-duanya baik-baik aja gitu. Tetapi kalau dianggap komputer lebih baik, saya kurang setuju. Dan itu juga akan punya risiko besar nantinya. Karena apa? Kita belum punya pabrik monitor di Indonesia, Bu. Dan itu perlu monitor tidak hanya 1, jutaan monitor. Dan itu artinya kalau dalam konteks APBN artinya apa? Nah, itu juga akan berbahaya sekali. Saya setuju begini aja udah pakai paper. Bukan berarti kita ketinggalan ya, tetapi ya kita harus tetap menghargai proses ujian itu bukan persoalan alat juga kok. Pendidikan bukan hanya masalah alat. Pendidikan adalah proses pembentukan gitu, Bu. Gitu. Jadi cukup saja dengan ya kalau saya pikir begitu. Jadi tidak ada seperti contoh pemilu aja. Kenapa kita mesti pakai tangan untuk melegalisir suara itu? Kenapa tidak pakai button atau sistem komputer yang katanya tempo hari mau di online kan itu kan? Ya karena kita juga menghargai betul bahwa orang-orang kita tidak semuanya mengerti. Dan akhirnya cap jempol ini menjadi suatu aspek legalnya gitu. 70.000 sekolah yang hari ini mengikuti sekolah di seluruh Indonesia, 585 sekolah yang siap dengan komputer online. Nggak nyampe setengahnya bahkan. Apakah Anda melihat ini cukup memaksakan begitu untuk? Ya ini sebagai uji coba sih boleh-boleh aja. Saya pikir pemerintah ini kan zaman sekarang kan apa yang dia inginkan dia pasti akan mau laksanakan saja. Stakeholder buat dia nggak penting, Bu. Saya bicara di TV ini mungkin tidak akan didengar oleh dia. Tetapi masalah yang sekarang ini sebaiknya pendidikan bukan masalah mereka. Saya punya satu gagasan baru. Mana yang lebih penting sekarang? Formal, non formal atau informal? Itu yang menjadi satu perdebatan yang menarik sekarang. Karena menurut Bapak? Saya lebih setuju pendidikan informal diperkuat sekarang. Karena keluarga sekarang lebih penting ketimbang sekolah. Melihat dengan maraknya banyak. Iya, Pak. Itu. Jadi sekarang kan musim sangat berkembang gitu. Kalau pendidikan ditekankan pada keluarga, itu pengawasannya lebih konsisten. Tapi memang sulit ya kalau kita lihat karena tidak semua keluarga juga siap. Dan menurut saya dalam konteks sistem pendidikan yang sekarang ini ya di samping juga kita menekankan kualitas di pendidikan formalnya, informal pun mesti diperkuat gitu, Bu. Tidak hanya non formal. Jadi kan 3 kan, formal, non formal, informal. Informal itu kan melibatkan ibu sebagai orang tua yang mengawasi anaknya. Dan saya kegiran dan sekarang ini
dengan dukungan juga peralatan teknologi yang dimiliki kita semua seperti iPad dan smartphone, kita bisa mendidik anak dengan baik. Ya. Melalui sistem semua, karena kita bisa dongeng dengan sebuah cerita di TV. Dengan tidak diberlakukannya ujian nasional menjadi standar kelulusan, bagaimana Anda melihat kualitas pendidikan Indonesia ke depan? Ya, itu memang mestinya begitu. Karena standar kelulusan bicara kognitif kan memang tidak mutlak, Bu. Jadi setuju nih Pak ya dengan... Saya setuju, karena pendidikan itu dasarnya kan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Jadi tidak hanya ditentukan, kalau dulu kita selama ini berpikir hanya ditentukan 2 jam itu yang menentukan, menjawab, ya, dan Pak, itu suatu kebodohan dan kesalahan yang paling fatal. Betul nggak, Bu? Iya, karena itu kita terlalu menilai-bawahkan dengan kecerdasan. Seperti sekarang masuk perguruan tinggi pun tidak dengan angka fisika matematik. Sekarang diadakan tes potensial akademik. Jadi untuk mengukur seberapa jauh kecerdasan anak itu untuk mengikuti suatu kuliah di pendidikan tinggi. Bapak selaku Ketua Pendidikan Forum Gama ITB mungkin juga sempat berbincang-bincang begitu dengan siswa-siswa yang akan mengikuti ujian nasional. Bagaimana Pak, apa antusiasme mereka mengikuti ujian nasional saat kalau mereka sih sebagai objek sih setuju aja dan senang karena ini kan mereka punya pengalaman baru kan. Dan itu, saya kira itu mereka ya tidak ada masalah apa-apa. Kendalanya nggak ada tuh Pak dari mereka sendiri? Mereka sih senang-senang aja. Karena buat mereka itu kan ya gagah kan. Gagah. Saya makanya katakan proyek komputer itu gagah-gagahan aja sebenarnya. Kalau soal kontennya sih nggak tahu juga ya, karena yang coba tanya guru, jangan tanya muridnya dong, tanya gurunya. Mungkin jangan kemudian sistem komputer ini kita kedepankan, yang harus lebih dikedepankan barangkali adalah kualitas dari soal itu sendiri ya. Kualitas soal dan kemudian juga kualitas soal itu mencerminkan proses yang mereka terima selama bertahun-tahun di SMA tadi. Itu Pak, terakhir melihat belakangan ini bahwa nilai-nilai ujian di Indonesia gitu ya Pak, banyak sekali perubahan yang relatif sebenarnya menurun Pak. Bapak melihat pendidikan Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Ya ini begini ya, kalau soal bicara menurun dan tidak menurun itu masalahnya karena populasi peserta didik mungkin banyak, Bu. Sekarang tidak lagi zaman kita masih kecil dulu, angkanya cuma 5 juta orang. Sekarang peserta didik sudah puluhan juta orang, Bu. Dan untuk mengcover puluhan juta dengan guru-guru yang kita miliki masih terbatas, kemudian sekolah juga sangat tidak semua rata kualitasnya, ya kan? Dan juga penetrasi daripada kultur yang luar biasa seperti TV, YouTube dan sebagainya. Ya kita tidak bisa terlalu ideal mereka menjadi orang-orang yang kita anggap prestasi yang meningkat gitu. Tapi saya optimis bahwa makanya kalau kita melihat pendidikan hanya pendidikan formal, mungkin kita akan pesimis. Ada kualitas penurunan ya. Tapi kalau kita gabungkan non formal, formal dan informal, mungkin resultantunya nanti adalah suatu kualitas bukan hanya murid, bangsa pun akan meningkat. Karena orang tuanya juga ikut main gitu. Oke, singkat saja Pak, rekomendasi untuk pendidikan ke depan seperti apa sistem pendidikan Indonesia ke depan? Ya, aktualkan sistem pendidikan nasional yang 2003 itu secara konsisten itu aja. Jangan ada setelah kita buat SPN kemudian ada lagi yang penting formal, non formal belakangan aja. Informal cukup orang tua tanpa ongkos, tanpa biaya, ya nggak. Jadi yang harus dikedepankan yang tadi itu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Bagia, terima kasih banyak untuk waktunya. Selamat bertemu kembali Pak. Baik, pemirsa, demikian dialog Indonesia siang kali ini dan kita ikuti informasi selanjutnya.